Good morning, everyone! Welcome back to House of Grace Church Online. We're so grateful that you can join with us here today. It's a new month, and we believe that God is always good. Let's enjoy God's love and enjoy His Word. And can I invite everyone here to pray with us before we start? Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, that you are always good. Thank you, Lord, that your love never fails. Even as we're going to start this service, we believe that your Holy Spirit is going to give us amazing word and love. And thank you, Lord, for everything, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Let's worship God together. Worthy is the Lamb. Thank you, Jesus. We praise you, God. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God. The darling of heaven, crucified. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. We thank you, Jesus. Thank you for your nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blood. Now
it be Jesus. Church, we're gonna sing this song together. In the beginning until the end, it's always been about Jesus. Let it be Jesus, the first name that I call. Let it be Jesus, my song inside the storm. I'll never need another. Sing this, church. For me to live is Christ. For me to live is Christ. God, I breathe your name above everything. Let it be Jesus. Let it be Jesus. From the rising of the sun, let it be Jesus. When all is said and done, I'll never need another. Jesus, there's no other. For me to live is Christ. For me to live is Christ. God, I breathe your name above everything. Let it be Jesus. Let it be
Bapa di surga, ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami semua dan karena Engkau selalu setia kepada kami ya Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih Yesus, segala kepuji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Judul pesan yang saya ingin sampaikan adalah talenta tambahan dari kerajaan surga. Ya, ini kembali mengenai talenta, ya, mengenai kerajaan surga atau harta kerajaan surga. Dan yang saya mau tekankan, kita sudah tahu mengenai talenta, tapi yang saya mau tekankan adalah yang additional atau tambahan itu. Ya. Jadi kita lihat ya, saya biar ayatnya yang berbicara. Jadi di Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi perumpamaan talenta itu adalah berkenaan dengan mengenai kerajaan surga. Dan mengenai harta dari Tuhan, harta kerajaan surga. Jadi ayatnya itu jelas ya, sebab hal kerajaan surga. Jadi ini semua talenta, perumpamaan talenta adalah mengenai kerajaan surga. Dan juga mengenai harta dari Tuhan. Yang dikatakan di sini adalah mempercayakan hartanya, harta Tuhan kepada mereka. Ya. Jadi perumpamaan talenta itu adalah mengenai kerajaan surga, harta kerajaan surga yang dari Tuhan. Ya, yang milik Tuhan dan dari Tuhan. Jadi Tuhan ingin memberikan atau mempercayakan kerajaan surga dan hartanya, berkatnya. Ya, harta. Jadi miliknya. Ya. Jadi kalau harta itu kalau di accounting itu aset. Ya. Bukan liability. Bukan beban. Ini yang orang bisnis langsung ketawa. Karena kalau harta itu equity, ya, atau aset. Bukan utang. Ya, ngerti dulu ya. Pak John ketawa tuh, dia accounting, dia tahu. Ya, ini harta, ya. Jadi bukan utang. Ya. Bukan beban Tuhan yang dikasih. Yang dikasih adalah hartanya dari Tuhan. Ya, ngerti dulu ya. Oke. Diberkati yang ngerti accounting. Terus Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ya. Jadi yang di sini saya kuningin, yang ayat 15, dikatakan ya ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, diberi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Kenapa Tuhan berkata, ayatnya berkata menurut kesanggupannya? Kesanggupannya artinya kesanggupan manusia itu terbatas. Jadi, untuk menerima harta kerajaan surga, hal yang pertama yang kita mesti ngerti adalah kesanggupan manusia, kesanggupan kita itu terbatas. Artinya terbatas, artinya apa? Artinya kita mempunyai kelemahan. Jadi kunci untuk menerima harta kerajaan surga adalah mengertilah bahwa kita mempunyai kelemahan. Tuhan tidak masalahkan, tidak menghakimi, tapi Tuhan ingin kita sadar, dan kita sadar bahwa kita mempunyai kelemahan. Jadi, yang diberkati adalah yang miskin di hadapan Allah. Yang diberkati ada yang merasa dirinya, yang tahu dan percaya, mengerti bahwa dirinya mempunyai kelemahan atau keterbatasan. Itulah pesan pertama dari perumpamaan talenta. Harta kerajaan surga diberikan bagi mereka yang sadar bahwa mereka mempunyai kemampuan terbatas. Bagi mereka yang sadar bahwa mereka mempunyai kelemahan. Ya. Kalau yang merasa dirinya tidak punya kelemahan, harta kerajaan surga adalah bukan bagi mereka. Oke. Lalu di slide berikutnya. Ya, tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya. Lama sudah itu pulanglah tuan-tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta.
Ya, katanya Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta lagi. Jadi, talenta itu akan bertumbuh pada orang yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Jadi yang mempunyai 5 talenta ini, ya, itu dikatakan di sini 5 talenta berkata kepada Tuhan, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Jadi yang mendapat 5 talenta ini melihat Tuhan sebagai Tuhannya, sebagai Tuhan yang baik. Dan dia percaya akan itu. Katanya di sini adalah percaya. Tuhan percayakan, saya percaya. Jadi, hal yang kedua untuk harta kerajaan surga. Hal yang pertama adalah mengerti bahwa kita membutuhkannya karena kita mempunyai kelemahan, karena kemampuan kita terbatas. Hal yang kedua, percayalah bahwa Tuhanmu baik. Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Ya, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Jadi yang mempunyai 5 talenta itu diberkati, talenta itu bertumbuh karena dia percaya Tuhannya itu baik. Talenta hanya akan bertumbuh, talenta dalam bentuk harta kerajaan surga, hanya akan bertumbuh pada orang yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya. Oke, lalu kita lihat di slide berikutnya. Ya. Lalu di ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya. Jadi, yang percaya bahwa Tuhan itu baik, yang bergantung pada kebaikan Tuhan, itu akan menjadi baik di mata Tuhan. Yang bisa membuat kita baik bukan karena kita mengikuti ajaran untuk hidup baik dari agamawi. Tidak pernah manusia bisa menjadi baik dengan kekuatan diri sendiri. Manusia hanya bisa baik pada waktu manusia tersebut menerima kebaikan yang dari Tuhan. Ya, makanya yang pertama adalah yang Tuhan katakan adalah baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, yang percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik. Di mata Tuhan, orang tersebut telah menjadi baik di mata Tuhan. Ya, dan dikatakan juga orang itu akan setia. Setia itu artinya apa sih setia? Setia itu kan artinya mengikuti keinginan dari tuannya. Ya. Dan itulah dia. Yang menerima, yang percaya kebaikan Tuhan, itu dikatakan adalah orang itu baik dan setia. Setia artinya apa? Artinya dia mengikuti kehendak tuannya. Untuk apa? Kehendak tuannya yang baik. Untuk menerima berkat dari tuannya. Itulah kehendak tuannya. Jadi yang setia menerima berkat dari Tuhannya, yang menerima berkat dari Tuhannya, karena percaya bahwa Tuhannya itu baik, dikatakan kau setia. Engkau telah mengikuti kehendakku untuk memberkatimu. Harta kerajaan surga diberikan sebagai harta, bukan sebagai liability. Kerajaan surga diberikan sebagai harta, bukan sebagai hutang atau beban yang kita harus bayar. Yang setia adalah yang menerima harta. Yang tidak setia adalah mereka yang menerima, yang menolak harta tersebut. Ya, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Harta kerajaan surga bagi orang yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Harta kerajaan surga tadi, yang tadinya kecil, akan menjadi besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang percaya bahwa Tuhan itu baik, akan menjadi baik di mata Tuhan dan akan bahagia. Jadi hanya dengan
dengan percaya kebaikan atau kasih Tuhan, lihat apa yang terjadi pada orang tersebut. Orang itu menjadi baik di mata Tuhan. Orang itu akan menerima kehendak Tuhan untuk memberkati orang tersebut. Harta kerajaan surga akan bertumbuh dan mereka akan bahagia. Hanya dengan satu tindakan, percaya kebaikan atau percaya akan kasih Tuhan. Hanya dengan itu, sempurna semua. Menjadi baik, tidak berdosa lagi di mata Tuhan, menjadi setia, untuk menerima dikasihi Tuhan, dan harta kerajaan surga akan membesar, dan dia akan bahagia. Ya, itulah harta kerajaan surga. Ya, begitu mudah ya untuk dapatnya. Tapi yang tahu ini di dunia nggak banyak. Oke. Lalu kita lihat lagi di slide berikutnya. Pasti sama untuk yang punya 2 talenta. Jadi mulainya 5 talenta atau lebih kecil, mulainya 2 talenta. Hasilnya sama. Persis sama. Jadi bukan modalmu dari awal. 5 atau 2 talenta. Sama aja. Ujungnya orang yang percaya akan kasih Tuhan, baik dia punya 5 atau 2 talenta, akan menjadi baik di mata Tuhan, akan menjadi setia menerima berkat Tuhan, dan talenta atau harta kerajaan tersebut akan membesar di dalam hidupnya, dan dia akan bahagia. Hanya dengan menerima kebaikan kasih Tuhan. Begitu sederhana. Tidak tergantung dengan kau lahir dengan talenta berapa. Kau lahir sebagai orang kaya atau orang miskin. Tidak tergantung. Ya, itulah harta kerajaan surga. Harta Tuhan. Harta kerajaan surga. Yang jauh lebih besar dari harta yang dimiliki orang di bumi. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Slide berikutnya. Lihatlah di tempat manusia orang yang mempunyai 1 talenta. Apakah isi dari hati orang tersebut? Di Matius 25 ayat 24, yaitu di ayat berikutnya dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Lihat ya. Yang menerima 1 talenta tadi tidak percaya pada kebaikan Tuhan. Dia takut. Tuhan adalah manusia yang kejam. Jadi dia tidak percaya akan kebaikan Tuhan. Dia menjadi takut. Padahal dia sudah menerima kasih karunia loh. Makanya saya katakan, kasih karunia Tuhan berikan kepada semua orang. Tapi saya katakan, tidak cukup. Kenapa? Bukan kasih karunia tidak cukup. Kalau orang itu tolak, nggak percaya kasih Tuhan, kasih karunia tersebut tidak berbuah. Bukan salahnya kasih karunia. You mesti percaya akan kebenaran kasih Tuhan. Kalau tidak, kasih karunia Tuhan tidak cukup. Karena Tuhan tidak paksa untuk menyelamatkan, untuk memberkati. Yang mengasihi tidak pernah paksa. Kasih karunia Tuhan tidak cukup. Harus diterima orang tersebut. Tuhan tidak pernah paksa. Yang 1 talenta ini dapat grace. Dapat kasih karunia Tuhan. Tapi grace tadi tidak bisa menolong. Karena orang itu menolak kebaikan kasih Tuhan. Dan Tuhan akan menghormati orang yang menolak dia. Orang Tuhan akan menghormati orang yang masih memilih jalan agamawi. Karena dia tidak pernah paksa dalam kasihnya. Orang tersebut takut. Tidak percayakan kasih Tuhan. Tidak percayakan kebaikan Tuhan. Menjadi takut. Dia melihat Tuhan sebagai Tuhan yang menghukum dan berhitungan. Tuhan tahu itu hati. Itulah pikiran orang agamawi. Tuhan tidak paksa talenta tersebut untuk bertumbuh. Ya, inilah pikiran dari orang agamawi. Dan inilah yang
tidak diberkati. Bukan karena kasih karunia Tuhan tidak berikan. Karena Tuhan yang adalah kasih tidak pernah maksa. Ya. Lalu lihat di ayat berikutnya. Orang tersebut, jadi sifat dari orang agamawi. Yang pertama adalah tadi, dia tuh melihat Tuhannya itu adalah Tuhan yang berhitungan dan kejam menghukum. Bukan mau menolong, tapi maunya menghukum. Yang kedua, sifat dari agamawi itu melihat bahwa Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi Tuhan itu cuma dapat enaknya aja. Nggak menabur, nggak menuai, tapi dapat barangnya. Siapa yang menabur? Dia, orang tersebut. Siapa yang menuai? Orang tersebut. Yang menanam, menabur, menuai orang tersebut. Agamawi. Bukan Tuhan yang bekerja, tapi Tuhan dapat isinya. Siapa yang bayar harga? Bukan Yesus. Saya, tuh orang. Yang berpikir satu talenta tadi yang agamawi adalah berpikir bahwa yang harus bekerja adalah manusia. Itulah pikiran agamawi. Itulah pikiran yang pasti tidak akan dapat berkat satupun dari harta kerajaan surga. Pada waktu berpikir sesuai dengan teologi yang dia pelajari, bahwa manusia yang perlu bekerja, Tuhan hanya menerima. Orang tersebut pasti satu berkat pun tidak akan dapat dari harta kerajaan surga. Dia akan dapat dari kerjanya sendiri, tapi dia sama sekali tidak akan dapat satu berkat pun dari harta kerajaan surga. Yang bergantung pada kekuatan diri sendiri. Yang melihat bahwa yang bekerja adalah dirinya sendiri dan bukan Tuhan. Itulah pikiran agamawi. Ya, itu yang tidak diberkati. Kita semua jangan ke situ. Ya. Lalu kita lihat. Hai kamu yang jahat dan malas. Orang yang bergantung pada agamawi akan di mata Tuhan adalah jahat. Kenapa? Karena agamawi orang tersebut tidak akan bisa untuk membersihkan dosa mereka. Karena itu tetap jahat. Yang bisa membuat manusia menjadi baik dan kudus hanyalah kebaikan kasih Tuhan. Boleh belajar agamawi 1.000 juta tahun, kalau orang tersebut tidak akan bisa membersihkan dosanya. Yang bisa membersihkan dosa dan membuat kita jadi baik hanyalah kebaikan kasih Tuhan. Makanya orang yang bergantung pada agamawi di mata Tuhan akan dilihat sebagai orang yang jahat dan malas. Karena menolak kasih Tuhan. 2 kali ya, jahat dan malas. Jahat karena menolak kasih Tuhan, malas karena menolak berkat kasih Tuhan. Oke, berikutnya. Ya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya kembali aku menerima dengan bunganya. Harta kerajaan juga akan bertumbuh dengan mudah. Tapi tidak akan pernah bertumbuh di orang agamawi. Jadi kalau lihat orang agamawi kurang diberkati atau tidak, bukan kurang, tidak diberkati dengan harta kerajaan surga, ya, mereka tetap punya kemampuan untuk hidup, tapi tidak diberkati dengan harta kerajaan. Jangan kaget, karena firman-Nya memang begitu, ya. Jadi yang mendapat harta kerajaan surga adalah yang percayakan kasih Tuhan. Oke, nah ini baru pembukaan khotbahnya, ya, sampai 10. Sekarang baru isinya. Yang talenta tambahan itu apa? Ya. Nah, ini baru ya, talenta tambahan. Sebab itu ambillah talenta itu, yang 1 talenta daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Jadi yang mempunyai 10 talenta itu, sekarang dapat tambahan 1 talenta. Jadi 10 jadi 11. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah dari 10 menjadi 11? Ayatnya. Di ayat 29, Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan.
Keluar kata baru, berkelimpahan. Kalau John 10:10 tuh ya, teman kita John yang di Kuala Lumpur selalu sukanya Yohanes 10 ayat 10, toh? Dia memberi hidup dan hidup yang beri kelimpahan. Ya. Yang udah punya 10 talenta pun, yang tadinya lahir dengan talenta begitu banyak yaitu 5, dan kemudian tumbuh menjadi 10 pun, hanya dikatakan hidup berkelimpahan setelah menerima tambahan 1 talenta. Yang punya 5 jadi 10, udah orang kaya. Tapi dikatakan belum berkelimpahan sebelum dia menerima tambahan 1 talenta. Karena ayatnya berkata begini. Ya. Yang preaching bukan Hongki ya, ini ayatnya ya. Ini bukan teologi ya, ini bukan ciptaan sekolah ya, ini logos dari Tuhan. Yang pasti benar. Karena dari Alkitab. Dikatakan, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Yang punya 10 talenta pun belum berkelimpahan sebelum dia menerima tambahan 1 talenta. Ini ayatnya, ini logos, ini bukan teologi buatan manusia. Kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Jadi you ngerti nggak hidup berkelimpahan itu artinya apa? Bukan you kaya. Tapi you udah punya 10, you kaya, tambah lagi 1, baru you berkelimpahan. Ya? Oke, sekarang kita lihat lagi di ayat yang berikutnya, kita akan mengerti. Biar ayatnya yang preaching. Jadi apakah tambahan dari 1 talenta tadi? Ya. Tambahan 1 talenta tadi adalah mengenai apa? Mengenai harta kerajaan surga. Apa bedanya yang dari yang 1 talenta dengan yang 5 jadi 10 talenta tadi? Bedanya apa dengan 10 talenta yang dimiliki? Yang 1 talenta itu tidak ada dari sejak lahir di badannya orang yang punya 5 talenta yang kemudian bertumbuh jadi 10 talenta. Yang 1 talenta tadi tidak pernah ada di orang yang punya 5 talenta itu pun. Jadi itu adalah yang 1 talenta itu adalah harta kerajaan surga yang sebelumnya tidak pernah dimiliki oleh orang yang lahir dengan 5 talenta. Itulah yang Tuhan tambahkan. Yang kau miliki 5 dari lahir, tumbuh jadi 10. Karena kau percaya kebaikan kasih Tuhan. Tetapi yang 1 yang kau tidak miliki, Tuhan tambahkan yang kau tidak miliki sejak lahir. Itulah tambahan 1 talenta. Sesuatu yang kau tidak miliki sebelumnya. Kalau kau hanya miliki yang kamu punya, terus bertumbuh, dan yang kamu tidak punya, tidak pernah ada, kau belum hidup berkelimpahan. Kau hanya hidup berkelimpahan pada waktu yang kau punya bertumbuh, dan yang kau tidak punya ditambahin, sehingga kau lengkap dan berkelimpahan. Itu artinya 1 talenta tambahan. Dan 1 talenta tambahan itu artinya apa? Kan kemampuannya terbatas. Kemampuan terbatas artinya punya kelemahan. Kelemahan apa? Kelemahan adalah kau tidak punya kemampuan untuk mengatasi kelemahanmu. Itulah baru kelemahan. Jadi yang 1 talenta itu adalah kekuatan untuk menolong, pertolongan Tuhan untuk menolong kelemahan kita. Yang mempunyai 5 talenta pun dikatakan di Alkitab. Yang lahir dengan 5 talenta pun dikatakan di Alkitab. Menurut kesanggupannya, karena terbatas kemampuannya. Yang lahir kaya pun dengan 5 talenta. Yang lahir pandai pun pinter. Dan yang lahir apapun juga. Dikatakan masih terbatas kamu. Karena kenapa terbatas? Karena kau punya kelemahan. Dan pada waktu kau yang punya kelemahan yang tidak ada, yang tidak bisa orang tersebut atasi. Dan butuh pertolongan Tuhan. Dan Tuhan bilang, karena kau percaya kebaikan kasih Tuhan, aku berikan kepadamu sesuatu yang kau tidak miliki sejak lahir. Sesuatu yang buah adalah kelemahanmu. Sesuatu
yang akan, kalau tidak Tuhan tolong, akan membuat sumber kejatuhanmu, kegagalanmu. Kau gagal di dalam kelemahanmu, kau bukan gagal di dalam kekuatanmu. Dalam kelemahanmu kau gagal, aku tolong kau. Itulah arti dari tambahan 1 talenta. Itulah harta kerajaan surga dalam tambahan 1 talenta. Pertolongan Tuhan untuk kelemahan kita, supaya kita tidak kalah tapi kita menang. Kita tidak terpuruk, jatuh dan terpuruk, tapi kita bangkit dan menang. Itulah tambahan 1 talenta, supaya kita bisa hidup berkelimpahan. Ya. Lalu slide berikutnya, ya. So, udah ngerti ya, tambahkan. Yang kepada yang beri akan ditambahkan. Kata ditambahkan. Itu kan kita tahu ya, dari Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Padahal semuanya itu akan ditambahkan. Katanya ditambahkan lagi ya. Nah, kita lihat, kita sudah tahu mengenai ini ya. Jadi carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran. Apakah kebenarannya? Kebenarannya adalah kerajaan surga datang hanya melalui satu jalan, yaitu melalui kasih Tuhan. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, atau apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting dari pakaian. Ya, jadi yang percaya pada kebaikan kasih Tuhan, ya, akan mendapat hidup dari kerajaan surga. Hidup ini bukan hidup ini bukan, oh saya nggak mati, bukan deh. Hidup itu ya benar hidup yang penuh berkelimpahan. Ya, itu maksudnya. Jadi yang percaya kepada akan mendapatkan hidup yang benar-benar berkualitas dari kerajaan surga. Oke? Lalu kita lihat ayat berikutnya. Di slide berikutnya di Matius 6 ayat 26. Nah, sekarang lihat ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukanlah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi burung itu kan mempunyai talenta. Sejak lahir punya talenta. Talentanya apa? Talentanya adalah bisa terbang sejak lahir. Dia sudah diberikan talenta untuk bisa terbang. Tapi burung itu meskipun punya talenta untuk bisa terbang, mempunyai kemampuannya terbatas. Karena dia mempunyai kelemahan. Apa kelemahannya? Di sini dikatakan dia tidak bisa menabur. Dia tidak pernah bisa menuai. Dan tidak bisa mengumpulkan bekal dalam lumbung. Itulah kelemahannya. Kekuatannya, talenta yang ada adalah dia bisa terbang. Kelemahannya dia nggak bisa menabur, menuai, dan mengumpulkan bekal di lambung. Ya, oke. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Ya, Tuhan menolong burung di mana? Di dalam kelemahannya. Itulah yang harta kerajaan surga yang ditambahkan kepada burung. Di dalam kelemahannya. Yang burung tidak pernah miliki sejak lahir. Karena dia tidak bisa menabur, menuai, atau menyimpan makanan dalam lumbung. Dia tidak bisa. Kalau dia akan mati kelaparan. Tapi tidak mati kelaparan atau burung. Karena diberikan harta kerajaan surga untuk menutup kelemahan burung tadi. Ditambahkan. Yang sudah dimiliki nggak dicabut. Kemampuan untuk terbangnya tetap ada dan makin lama makin bisa terbang. Lebih pandai. Tapi yang tidak miliki, yang bisa membuat burung tadi mati dan jatuh dan terpuruk, Tuhan tolong dengan memberikan tambahan harta kerajaan surga. Itulah artinya pentingnya tambahan 1 talenta. Menolong kita di dalam ketidakmampuan. Ya, lalu kita lihat ya Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekuatannya dapat menambahkan seharta saja pada jalan hidupnya? Jadi yang percaya kepada kasih Tuhan akan mendapat hidup, ya, diperpanjang dan mendapatkan hidup yang dari Tuhan. Ya, lalu kita lihat ya berikutnya mengenai bunga bakung. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian?
Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakai seindah salah satu dari bunga itu. Jadi bunga bakung itu punya talenta untuk menyerap makanan dari tanah, ya, sejak lahir. Kita nggak bisa ya, tapi bunga bakung bisa menyerap makanan dari tanah, ya. Tapi bunga bakung tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja atau memintal. Itulah kelemahannya bunga bakung. Untuk nggak bisa bekerja dan memintal, membuat pakaian untuk mempercantik diri, dia tidak mampu. Jadi kalau tidak ditolong Tuhan, bunga bakung itu akan jadi jelek karena nggak mampu untuk mempercantik diri sendiri. Oke? Tapi Tuhan tolong bunga bakung dengan harta kerajaan surga sehingga bunga bakung itu menjadi cantik. Mempunyai bunga menjadi cantik. Yang lebih cantik, lebih megah daripada Salomo. Dengan segala pakaian keindahannya Salomo. Bunga tadi lebih indah. Jadi Tuhan menolong bunga bakung di dalam kelemahannya. Dengan harta kerajaan surga yang bunga bakung tidak miliki sejak lahir. Itulah pentingnya tambahan 1 talenta. Yang kita tidak miliki sejak lahir, Tuhan tambahkan. Yang bisa membuat kita jatuh, kelemahan kita, Tuhan tolong dengan tambahan 1 talenta tadi. Itulah yang Tuhan berikan sebagai tambahan. Ya. Jadi, inilah pentingnya tambahan 1 talenta. Bagi yang percaya akan kebaikan kasih-Nya, Tuhan akan memberikan dan memperpanjang hidup dengan cara hidup yang kekal ya, dengan cara memberikan semua yang dibutuhkan untuk menolong kelemahan kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sebetulnya bukan 1 talenta, tapi 1 harta kerajaan surga itu mampu untuk mengatasi semua kelemahanmu. Bukan 1 kelemahanmu. Semua kelemahanmu. Ya. Apapun juga kelemahanmu. Yang percaya kepada kasih Tuhan. Kau tuh harta kerajaan, kasih karunia Tuhan itu mampu untuk menolong semua kelemahanmu. Dengan demikian, kelemahan yang kita miliki sejak lahir tidak lagi membuat kita gagal. Karena ada harta kerajaan surga yang datang dari kasih Tuhan. Ada kasih karunia, the grace. Dan karena kita percaya atau kita menerima kasih-Nya, kita ambil. Ya. Kita terima. Dan kelemahan kita akan ditutup dengan harta kerajaan surga tadi. Oke? Nah, saya lihat contoh-contoh di Alkitab, begitu banyak. Saya nggak mau ini, beberapa aja. Ya. Yang pertama, Abraham. Abraham itu siapa? Abraham itu pandai berusaha, punya talenta untuk manajemen. Dan mimpin orang. Dan juga jadi kaya. Karena usahanya. Tapi Abraham itu mempunyai kelemahan. Ya, punya kelemahan apa? Tidak punya anak. Tidak bisa punya anak. Istrinya tidak bisa punya anak, dia tidak bisa punya anak. Udah tua lagi sekarang, waktu itu. Ya, tidak punya anak. Yang di tempat orang normal, mempunyai anak itu mudah sekali ya. Tapi tempat Abraham nggak punya anak. Ada 1 talenta yang kurang di dalam diri dia. Abraham itu ibaratnya seperti orang yang punya 5 talenta. Pandai berdagang, pandai cari uang, dan kaya, sukses. Tapi ada kelemahan, dia tidak punya anak. Tapi di dalam kasih Tuhan yang diterima oleh Abraham adalah Abraham mendapat tambahan harta kerajaan surga. Dan karena Tuhan yang memberikan, Tuhan tidak bisa memberikan menurut standar manusia. Tuhan hanya bisa memberikan menurut standar Dia yang sempurna. Tuhan membuat Abraham menjadi bukan dapat 1 anak, tapi menjadi bapa semua orang percaya. Itulah tambahan harta kerajaan surga. Bukan hanya pas-pasan mengatasi kelemahan, tetapi diberkati menurut standar Tuhan yang paling tinggi. Karena Tuhan hanya tahu 1 standar Tuhan.
Tuhan itu tidak tahu standarnya manusia. Waktu dia menolong, dia hanya tahu dengan cara dia. Dengan standar Tuhan yang paling tinggi. Karena itu Abraham di dalam kelemahannya yang tidak mempunyai anak, diberkati menjadi bapa semua orang percaya. Abraham bukan terkenal karena pinter dagang dan pinter perang. Bukan. Abraham lebih terkenal di dalam kelemahannya. Yang ditolong oleh Tuhan. Kelemahannya yang tidak bisa punya anak. Ditolong jadi Tuhan oleh Tuhan. Menjadi bapa orang percaya. Ya. Itu contoh pertama. Contoh kedua. Ya. Yusuf. Ya. Yusuf itu pandai melihat masa depan. Tidak pernah dicabut. Sampai tua pun dia pandai melihat masa depan. Tapi Yusuf mempunyai kelemahan. Yaitu Yusuf tidak berdaya menghadapi 10 kakak laki-lakinya yang jahat. Ya. Yusuf menerima kasih Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan, dan karena itu Yusuf menerima tambahan harta kerajaan surga bagi Yusuf. Apa harta kerajaan surga untuk menutup kelemahan Yusuf? Tuhan membuat Yusuf menjadi orang yang paling kuat, nomor 2 di Mesir. Kuasanya seperti Firaun. Sama. Ya, jadi kuasanya seperti itu. Yang mampu menghadapi 10 kakak laki-lakinya. Dan mampu menolong 10 kakak laki-lakinya. Diberikan kuasa yang begitu besar sama Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa memberikan Yusuf pas-pasan. Harta kerajaan surga pas-pasan untuk menghadapi 10 kakak laki-laki. Yang jahat, keluarga yang jahat. Yusuf diberkati. Luar biasa menjadi orang yang kuat. Yang berkuasa, berpengaruh di Mesir. Lebih dari tentaranya banyak sekali, saya tidak tahu berapa. Banyak sekali, karena itu di bawah dia semua. Dan dia mampu untuk menghadapi 10 kakak laki-laki. Tapi bukan untuk menghukum. Untuk memberkati. Itulah harta kerajaan surga. Tuhan tidak bisa berikan yang kurang baik. Tuhan hanya bisa berikan yang baik. Menurut standar Tuhan yang tinggi. Bagi yang di dalam kelemahan. Yang ditolong, yang punya kelemahan. Semua orang punya kelemahan. Semua dari kita punya kelemahan. Pada waktu Tuhan menolong kita sesuai dengan kehendaknya, dengan harta kerajaan surga, ketahuilah ya, pertolongan Tuhan itu akan membawa kau ke tempat yang sangat tinggi. Lebih tinggi dari dapat kau bayangkan. Tapi hanya melalui satu jalan ya. Harta kerajaan surga yang diberikan Tuhan melalui kasih-Nya, gratis tanpa agamawi. Hanya satu jalan. Ya, berikutnya kita lihat Daud. Ya, Daud. Daud pandai bermusik, banyak nih. Pandai menggembala, itu talenta-talenta dia. Tapi Daud mempunyai kelemahan. Karena tidak berhasil mendapatkan perhatian kakak dan ayahnya. Kakaknya lihat dia, ini anak kecil. Ayahnya lupa punya Daud. Anaknya namanya Daud. Jadi gagal dapat perhatian. Kasihan ya, kurang dapat perhatian di keluarga. Tapi di dalam kasih Tuhan memberikan tambahan harta kerajaan surga bagi Daud. Talenta yang Daud miliki seperti bermusik, bermazmur, menggembala, Tuhan tidak pernah cabut ya. Maka dilipat gandakan. Kitab Mazmur dari Daud ya. Sebagian besar dari Daud. Di dalam kelemahan Tuhan memberikan tambahan harta kerajaan surga bagi Daud. Apa itu yang Tuhan berikan? Tuhan membuat Daud menjadi Raja Israel. Dan karena itu, yang paling terkenal di Israel adalah Daud. Yang paling tidak dikenal tadinya di keluarganya, oleh kakaknya, dianggap enteng, oleh orang bapaknya, sampai hampir kelupaan. Menjadi yang paling terkenal. Tidak ada orang Israel, sampai sekarang pun, yang tidak kenal kata nama Daud. Bahkan nama kata Daud atau David itu dipakai di mana-mana misalnya. Itulah harta kerajaan surga. Tuhan tidak bisa berikan yang setengah baik. Dia hanya bisa berikan yang terbaik
menurut standar Tuhan. Oke? Tadi perjanjian lama ya. Kita lihat lagi perjanjian baru, beberapa orang. Petrus. Petrus itu punya talenta sebagai nelayan dan orang yang kuat. Fisiknya kuat. Tapi Petrus punya kelemahan. Kelemahannya apa? Nggak punya pendidikan. Ya. Di dalam kasih Tuhan, tambahan harta kerajaan surga bagi Petrus. Tuhan membuat Petrus menjadi narasumber untuk Injil Markus. Yaitu kitab Injil yang pertama ditulis di Alkitab. Markus. Penulisnya Yohanes Markus. Yang seperti keponakannya Petrus. Yang Yohanes Markus tulis di kitab Injil Markus adalah semua dari Petrus. Jadi Petrus yang kurang pendidikan menjadi narasumber untuk Injil yang pertama. Yang sampai sekarang seluruh ahli teologi masih belajarin dan gak mudeng-mudeng. Gak ngerti-ngerti. Yang paling gak pendidikan menjadi narasumber bagi yang paling berpendidikan. Itulah harta kerajaan surga. Tuhan tidak bisa kasih yang setengah baik. Oke, berikutnya Yohanes. Yohanes mempunyai talenta sebagai nelayan, tapi Yohanes punya kelemahan. Kelemahannya apa? Sifatnya adalah dipanggil seperti anak halilintar, sons of thunder, bleder gitu. Tambahan harta kerajaan surga untuk menutupi kelemahan Yohanes adalah Tuhan membuat Yohanes menjadi rasul, apostle of love, rasul kasih yang melalui Yohanes Tuhan pakai untuk menyingkapkan kebenaran kasih Tuhan. Dari yang paling marahan jadi menjadi sumber nomor satu yang pertama di mana Tuhan menyingkapkan dirinya. Tuhan adalah kasih melalui Yohanes. Itulah harta kerajaan surga. Gak bisa nanggung. Ya. Paulus punya talenta sebagai orang yang pandai dan terdidik, kebalikannya dari Petrus, dalam kitab-kitab perjanjian lama. Tapi Paulus punya kelemahan. Paulus mempunyai kelemahan karena mau dijadikan alat untuk menganiaya orang Kristen. Tambahan harta kerajaan surga bagi Paulus. Tuhan membuat Paulus menjadi rasul yang memberkati, bukan menganiaya banyak orang untuk selama-lamanya. Melalui tulisan Paulus di Alkitab. Ya, itulah tambahan harta kerajaan surga. Oke, makanya sekarang baru kita ngerti yang seperti ini. Kita lihat saya akan masuk ke ini berapa slide terakhir ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yang melemah di dalam Tuhan, pada waktu kau mengerti, percaya kebaikan kasih Tuhan, kau akan diberkati dengan kuasa Tuhan yang sempurna. Tuhan tidak bisa kasih yang 3/4 sempurna untuk menolong kelemahanmu. Sempurna. Karena itu, Paulus berkata, lebih tersuka aku bermegah atas kelemahanku. Agamawi selalu mengajarkan bermegah atas kekuatan kesuksesanmu. Alkitab, Logos berkata, bermegahlah atas kelemahanmu. Karena untuk kau yang percaya pada kasih Tuhan. Karena di dalam kelemahanmu, kuasa Kristus menaungi aku. Di dalam kelemahanmu, ketahuilah kau akan sangat diberkati oleh kuasa Kristus. Jika engkau mengerti dan percaya terus kayak kita, akan kasih Tuhan. Ya. Jadi, ada 2-3 slide terakhir. Slide berikutnya, pertanyaan. Kenapa Tuhan memberikan tambahan 1 talenta untuk menutupi kelemahan kita? Slide berikutnya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak punya apapun juga akan diambil daripadanya. Inilah tujuan dari tambahan 1 talenta. Agar kita benar-benar hidup berkelimpahan. Karena tanpa tambahan 1 talenta yang menutup kelemahan kita, kita belum hidup dalam berkelimpahan. Karena kita masih ada kelemahan.
Ya, bahkan di dalam kelemahan pun kita bisa hidup berkelimpahan. Itulah tujuan dari tambahan 1 talenta. Supaya kita bisa hidup berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Supaya kelemahan kita tidak lagi menghambat kita. Oke? Yang berikutnya, baik sekali, maka kata tuannya itu kepadanya, Matius 25 ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Inilah tujuan dari tambahan 1 talenta. Agar kita dapat hidup berbahagia menurut kebahagiaan sesuai standar Tuhan yang paling tinggi. Sehingga kelemahan kita pun tidak bisa menghilangkan kebahagiaan. Kita ditolong Tuhan dalam kelemahan kita, supaya kita benar-benar bisa hidup berbahagia menurut standar dari Tuhan sendiri yang sempurna. Itulah tujuan dari tambahan 1 talenta. Puji syukur, Tuhan sudah memberikan itu semua. Dan kita semua yang percaya kasih Tuhan, ini firman logos dari Tuhan. Pasti akan ada di hidupmu. Kelemahan apapun juga, kau akan diberkati. Supaya kau tidak lagi lemah, dan kau menjadi berkelimpahan di dalam kelemahanmu. Dan kau akan berbahagia di dalam kelemahanmu yang sebelumnya membuat kau sedih dan gagal. Itulah harta kerajaan surga. Itulah tambahan 1 talenta bagi semua orang. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus akan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami semua. Sungguh ya Tuhan, kehendak-Mu adalah sempurna, kami akan menjadi baik, kami akan menjadi berkelimpahan, dan kami akan berbahagia menurut standar-Mu. Standar dari Tuhan yang paling sempurna, yang paling tinggi sekalipun. Itulah kebesaran-Mu Yesus, segala puji hormat saja bagi Engkau. Di dalam Engkau ya Tuhan, kami tahu kami akan selalu ditolong. Diberkati dalam kekuatan kami, dan juga diberkati dan ditolong di dalam kelemahan kami sekalipun. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus ya, minggu pertama. Jadi ya, ini ada roti, anggur, ya masing-masing nyiapkan diri, ya yang masing-masing. Jadi 1 Korintus 11 ayat 23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, mari kita mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang memberikan tubuhnya. Mari kita makan dan terima dalam nama Yesus. Lalu di ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah minum, sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali ya kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ya, kita mengingat kebaikan kasih Tuhan yang selalu setia, selalu berada bersama dengan kita. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Yesus karena Engkau memberikan segalanya bagi kami, pemberian-Mu sempurna. Karena kasih-Mu sempurna dan kehendak-Mu untuk membahagiakan kami adalah sempurna adanya. Dan segala hal, Kau mengasihi, memberkati kami, dan menolong kami, bahkan di dalam kelemahan kami sekalipun. Karena Kau begitu besar mengasihi kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu, dan segala puji hormat hanya bagi Engkau yang layak dipuji dan disembah. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
saya serahkan pada Rosma ya. Announcement sedikit ya sebelum kita tutup. Jam 2 discipleship class seperti biasa, first week jam 2 for discipleship class. Kita akan mungkin kalian dah tahu si mamanya Anita pulang ke Bapak di surga a few days ago. Yeah, so we'll be praying for them and the family. Also Dita who Stephen who are left behind by Stephen who passed away last week. Yeah, so but before that we'll pray for those that have their birthday ya. Bulan Februari banyak yang ulang tahun, kita akan berdoa untuk mereka yang ulang tahun dan kita akan berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan kekasihnya mereka ya. So let's pray. Dear Heavenly Father, we just thank you, Lord. Thank you for your word, that you think about everything, Lord, so that in our lives we would not have any lack, but we will always live in abundance, in your grace, in your love, in you, Lord, because you are the source of all our blessings. You're the source of life itself. You're the source of all our goodness and all the mercies that we experience each and every day. Lord, we just bring all those that celebrated their birthdays in the month of February. February, the month where you add another year into their lives, Lord. And we know that you will continue to bless them, to watch over them, will continue to provide, but most of all will continue to shower upon them your goodness and your mercies and your love, Lord. Then you will take care of them. You will give them another year of enjoyment, another year of experience of your grace and your love, Lord, in their lives. And also bring, oh Lord, those that lost their loved ones throughout this week, Lord. We bring, oh Lord, Anita and the family who lost their beloved mother, Lord, within this week, Lord, on Friday, Lord, on Thursday. And we just thank you, Lord, that her mom is with you, that she's enjoying her life, Lord, with you, Lord. And she's no more sick. She's healthy. She's strong. And she has abundance of life, oh Lord, that's in her now. But we pray, oh Lord, for those families that are left behind, of husband, Anita as her daughter, and all those siblings, Lord, that's left behind, Lord. And Lord, we just pray, Lord, that you continue to comfort Anita and the family, bring strength, bring peace, oh Lord, upon them, Lord. But most of all, through this time of grieving, that your comfort and your love and your strength will always be with them. We also pray, Lord, for Dita, Aggie, and Ella, that you continue to give them strength as they have lost their father, they have lost their husband last week, Lord. But your hands and your provisions and your love will always be with them. And your hope, oh Lord, that you give them a hope, Lord, a hope that you will watch over them and protect them. And Lord, we just thank you, Lord, for everything, Lord, for each and every one of us. We thank you, Lord. We enjoy the abundance of your life in each and every one of us, Lord. Your life that brings not only goodness, Lord, but your life that brings us joy, your life that gives us peace, your life that gives us comfort, your life that brings strength in our lives, Lord, your life that gives us patience, Lord, and most of all, your life that we understand your faithfulness, that you have always been faithful, Lord, and you have always been good. And we enjoy your love each and every day. Every day as we wake up, Lord, every day we breathe air, Lord, because you have provided all for us, Lord. We thank you, Lord, for all this. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday, everybody. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday semua.